Oke, saya lanjut tadi. Ini video kedua. Baiklah, jadi ini saya mau sedikit menyampaikan. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana toleransi tumbuhan terhadap kebakaran, ya. Jadi ini adalah tabel indeks keanekaragaman jenis semai dan tumbuhan bawah di lahan gambut, ya, sabrik pada sebelum dan beberapa periode setelah pembakaran. Jika Anda lihat, teman-teman lihat di sini ada semai dan ada tumbuhan bawah, kemudian ada indeks kekayaan jenisnya, keragaman, dan kemerataan. Coba teman-teman perhatikan antara semai dan tumbuhan. Pada semai, indeksnya sebelumnya itu dia nilai indeksnya itu tinggi, ya, nilai indeksnya tinggi. Kemudian setelah kebakaran dia menurun. Ya, dia menurun. Sedangkan pada tumbuhan bawah, dia indeksnya sebelum terjadi kebakaran segini, kemudian setelah terjadi kebakaran itu ada yang meningkat. Ya, dia rata-rata ada yang meningkat. Nah, mengapa bisa terjadi? Semai biasanya dia menurun, ya, dia menurun indeksnya, sedangkan tumbuhan bawah dia meningkat. Nah, kalau semai biasanya itu adalah anakan dari pohon, sedangkan tumbuhan bawah biasanya itu tumbuh di sekitaran pohon, gitu ya. Nah, biasanya tumbuhan bawah ini ada dua, ada yang dia toleran terhadap cahaya matahari, kemudian dia ada yang intoleran terhadap cahaya matahari. Nah, biasanya tumbuhan yang tidak intoleran terhadap cahaya matahari tidak akan tumbuh di bawah pohon. Sehingga pada saat lahan terbuka, misalkan akibat kebakaran lahannya terbuka, maka dia secara utuh akan mendapatkan cahaya matahari sehingga dia dapat tumbuh. Nah, ini mengapa dia indeksnya itu meningkat di sini. Nah, lihat gambar ini adalah kondisi lahan gambut. Yang A, kondisi awal sebelum pembakaran, yang B, kemudian kondisi pada saat pembakaran, yang C, kondisi 3 bulan setelah kebakaran, yang D, kondisi 6 bulan setelah kebakaran. Artinya meningkat tumbuhan bawahnya. Dari sebelum kebakaran dan pasca kebakaran dia meningkat. Nah, kita lihat kemudian kematian pohon, ya, akibat kebakaran hutan. Pengaruh kebakaran hutan yang paling mudah terlihat terjadi dengan segera adalah kehilangan sejumlah tertentu kayu pertukangan. Biasanya kalau kebakaran hutan, paling terlihat itu adalah jumlah pohon yang mati ataupun jumlah pohon yang hilang akibat kebakaran. Hilangnya kayu pertukangan ini terjadi karena banyaknya pohon yang habis terbakar dan kematian pohon, baik pada saat kebakaran maupun beberapa waktu berselang setelah kebakaran. Kematian pohon setelah kebakaran dipengaruhi oleh tingkat kehanguskan tajuk, tingkat luka batang, atau kombinasi keduanya. Kematian beberapa spesies pohon lebih banyak disebabkan hangusnya tajuk dan pada beberapa jenis spesies lainnya lebih banyak disebabkan pelukaan batang. Jadi kematian pohon ini dapat kita lihat dari kehanguskan tajuk, tingkat luka batang, atau kombinasi keduanya. Ya, kita lihat yang pertama adalah pohon-pohon yang mengalami kerusakan tajuk sebesar 60-70% akan mati beberapa tahun kemudian, baik karena pengaruh kebakaran maupun karena pengaruh gabungan dengan hama dan penyakit. Jadi kalau ada pohon habis kebakaran hutan, dia mengalami kerusakan tajuk 60-70%, dapat dipastikan beberapa tahun kemudian itu akan mati. Karena mungkin toleransi kehidup-hidupnya sisa 40% ya, sehingga dia tidak mampu survive lagi pasca kebakaran. Kemudian luka batang dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup pohon berkaitan erat dengan ketebalan kulit pohon. Ada beberapa jenis pohon yang dia kulit pohonnya itu tebal sehingga dia melindungi bagian dalam pohon sehingga dia masih survive dan bisa tumbuh. Kemudian indikator lain untuk kematian pohon setelah kebakaran adalah tinggi hangus, yaitu tinggi batang pohon yang hangus dibandingkan dengan tinggi pohon total. Semakin tinggi bagian batang yang hangus, semakin besar kemungkinan pohon itu untuk mati. Ya, kalau misalkan ada pohon tingginya 20 meter, kemudian kalau misalkan terbakar hanya 2 meter, dia mungkin toleransi ataupun tingkat survive-nya dia itu masih tinggi. Tapi kalau misalkan ada pohon yang 20 meter tadi terbakarnya misalkan 5 meter, berarti dia masih punya survive-nya 75% untuk hidup. Tapi kalau misalkan ada pohon yang 20 meter tadi, dia
terbakarnya itu tingginya 75%. Artinya 15 meter dia sudah terbakar, sisanya 5 meter yang belum terbakar. Itu artinya dia toleransi ataupun survive-nya itu akan rendah. Survive-nya itu rendah dan kemungkinan beberapa waktu akan cepat mati. Gitu. Kemudian pertumbuhan pohon pasca kebakaran, ya. Nah, ada beberapa konotasi di sini, bukan konotasi ya. Ada beberapa dampaknya, ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif terhadap pasca kebakaran. Informasi tentang pertumbuhan pohon yang masih hidup setelah kebakaran hutan saling bertentangan. Beberapa peneliti melaporkan terjadinya peningkatan. Ini yang saya bilang tadi, ada terjadinya peningkatan pertumbuhan, ada yang melaporkan juga penurunan, dan yang lainnya melaporkan tidak adanya perubahan. Sayangnya sedikit sekali informasi tentang pengaruh jangka panjang terhadap pertumbuhan pohon ini, sehingga pengaruh kebakaran terhadap produksi kayu tidak diketahui. Faktor yang paling berpengaruh pada pertumbuhan pohon pasca kebakaran adalah kondisi fisiologis pohon yang bertahan hidup setelah kebakaran. Hangus tajuk dan luka bakar dapat melemahkan pohon, sebagian pohon yang lemah ini mati, sebagian yang lagi hidup tetapi kurang bugar. Berkurangnya kerapatan pohon setelah kebakaran dapat merangsang pertumbuhan pohon-pohon yang masih hidup, walaupun pertumbuhan tindakan secara keseluruhan tetap berubah. Meningkatnya pertumbuhan pasca kebakaran diimbangi oleh kematian yang tertunda sehingga perubahan ini kecil atau tidak ada. Jadi maksudnya gini teman-teman. Jadi ada yang melaporkan terjadinya peningkatan pertumbuhan. Nah, ini kondisinya pada saat kondisinya dengan hutan yang memiliki kerapatan pohon yang tinggi. Akhirnya terjadi persaingan di sana. Tapi setelah mungkin terjadi kebakaran hutan, berkurang jumlah pohonnya, sehingga berkurang pula kerapatan pohonnya. Ini menyebabkan persaingan tersebut hilang. Akhirnya beberapa pohon itu tumbuh dengan baik, artinya mengalami peningkatan pertumbuhan. Nah, sedangkan peneliti lain melaporkan terjadinya penurunan. Ini jelas ya, kalau misalkan pada suatu hutan dia terjadi kebakaran, itu akan hilangnya beberapa pohon. Itu artinya terjadi penurunan. Ada yang mengatakan tidak terjadi sama sekali. Itu artinya jumlah pohon yang mati diimbangi dengan jumlah pohon yang mati diimbangi dengan jumlah pohon yang hidup. Artinya tidak ada perubahan sama sekali. Artinya jumlah pohon yang hidup sama dengan jumlah pohon yang mati. Tidak ada terjadi perubahan. Gitu. Nah, mungkin itu saja di video kedua ya. Saya akan lanjutkan video ketiga, judulnya tingkat keparahan akibat kebakaran hutan dan lahan. Ini masih masuk terhadap dampak flora. Tapi karena videonya yang diupload ke YouTube harus kurang dari 10 menit, jadi saya akhiri dulu di sini. Nanti next aja ke video 3. Terima kasih.